ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Lalu kemudian anak-anak juga mengenal dengan baik, kemudian mencari sumbernya juga dengan baik, gampang, maka banyak yang kemudian memilih ini. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam interaksi dengan sesama, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Ini nilainya kita lihat yang elemen mengenal dan menghargai budaya. Ini subelemen mendalami budaya dan identitas budaya. Mendalami budaya dan identitas budaya. Mendalami budaya dan identitas budaya, nilai karakter yang ingin diidentifikasi. Memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks. Jadi perubahan-perubahan yang muncul bahwa dari skala lokal, regional maupun nasional. Ini terkait dengan nilai karakter, bagaimana kita bisa mendalami budaya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada waktu memperingati Dirgahayu Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, masih sangat ingat di dalam pemikiran kita, bagaimana karnaval-karnaval yang dibangun berusaha menghadirkan perubahan budaya dari sisi bagaimana ada tema terkait dengan perjuangan, tema terkait dengan perkembangan penggunaan pakaian, tema dari terkait dengan perubahan-perubahan terkait dengan hasil produksi misalkan. Kemudian juga ada pameran terkait dengan perkembangan kendaraan bermotor misalkan. Ini adalah bagaimana elemen ini tujuannya. Bagaimana siswa kita juga menghargai budaya-budaya dari waktu ke waktu. Kemudian berikutnya adalah eksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta bagaimana mempraktekkan. Di sini kita lihat yang SMP memahami dinamika budaya yang mencakup pemahaman kepercayaan dan praktek keseharian dalam konteks personal dan sosial. Jadi ini nanti bagaimana kita ingin menggarap tentang elemen nilai ini ya. Elemen dengan nilai ini. Nanti saya yakin Ibu dan Bapak yang saya hormati, beberapa nilai-nilai yang terasa masih agak berat, biasanya ditinggal dulu. Jadi, kalau sudah begitu. Tapi sesungguhnya juga menjadi penting juga bagaimana kita akan mencoba memahamkan terkait dengan ini. Maka ini yang cocok apa ya temanya, nanti kita lihat apakah kearifan lokal atau apa yang cocok terkait dengan ini. Berikutnya di sini masih terkait dengan elemen dari mengenal dan menghargai budaya, kita masih punya satu lagi, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ini kita menjadi gampang sekali ketika kita melihat perbedaan budaya dari sisi fisik ya. Bagaimana warna kulit, bagaimana rambut dan seterusnya itu mudah sekali. Tetapi sesungguhnya di balik itu banyak sekali nilai-nilai yang melekat di dalam kebudayaan seseorang. Sehingga di sini tujuan akhir bagaimana kita menghormati terhadap keanekaragaman budaya, ini coba perhatikan baik-baik, memahami pentingnya melestarikan dan merayakan tradisi budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa. Jadi ini bagaimana kegiatan-kegiatan untuk memupuk kebudayaan-kebudayaan atau nilai-nilai tradisi yang telah menjadi bangunan identitas dari, misalkan kita melihat salah satu suku Osing misalkan. Apa yang menjadi identitas pribadi suku Osing misalkan. Maka nanti kita akan memilih elemen-elemen yang cocok dengan tema-tema
dari kegiatan proyek. Nah, berikutnya adalah interaksi antar budaya. Kalau tadi itu menghargai, sekarang interaksi. Di sini subelemennya berkomunikasi antar budaya. Ini berkomunikasi antar budaya, mengeksplorasi pengaruh budaya terhadap penggunaan bahasa, serta dapat mengenali resiko dalam berkomunikasi antar budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih ingat tingkatan-tingkatan bahasa ya di dalam budaya kita ya, tingkatan-tingkatan bahasa. Misalkan saya Jawa ada ngoko, kemudian kromo madya dan kromo inggil. Ada yang menyebut itu 3 jenis bahasa yang berbeda, ada yang menyebut tingkatan. Yang ingin kami katakan bahwa tingkatan itu adalah ada risiko penggunaan. Jadi Bapak Ibu sekali. Terakhir terkait dengan subelemen mempertimbangkan dan perspektif. Ini menjelaskan asumsi yang mendasari perspektif tertentu, memperkirakan dan mendeskripsikan perasaan serta memotivasi komunitas yang berbeda dengan dirinya yang berada dalam situasi yang sulit. Ini adalah bagaimana kita menghargai perspektif-perspektif yang dimiliki dalam suatu etnis. Jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita memiliki berbagai etnis. Nah, di situ kemudian kita juga memiliki beragam perbedaan terkait dengan bagaimana orang memandang kehidupan. Orang Jawa yang memandang kehidupan berbeda dengan orang Madura dan seterusnya. Dan ini di sini di dalam berkomunikasi kita diwajibkan terkait dengan nilai yang ingin disampaikan adalah ingin melihat dari sisi perspektif itu. Sehingga setiap orang di dalam kehidupannya memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda di dalam memaknai kehidupan itu. Nah, berikutnya elemen yang ketiga terkait dengan elemen refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ini pengalaman kebinekaan, ini yang dimaksud adalah munculnya berbagai gambaran yang ada di dalam kelompok-kelompok itu, lalu bagaimana kita caranya merespon. Jadi bagaimana kita kalau ketemu dengan orang yang memiliki warna berbeda, dengan menemui orang yang memiliki cara berpakaian yang berbeda dengan kita, dan seterusnya. Itu yang ingin kita tanamkan, karena jangan sampai jangan atau siswa memiliki pandangan yang terbaik adalah yang apa yang dia lakoni. Oke, baik Ibu dan Bapak, ini kemudian pengalaman kebinekaan itu sampai pada posisi menghilangkan stereotip dan prasangka atau prejudis. Oke, baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, dari pengalaman kebinekaan adalah munculnya ini, menyelaraskan perbedaan budaya. Jadi ini nilai-nilai yang harus kita baca ini sebelum kita memilih elemen-elemen mana yang akan dipilih di dalam proyek. Jadi seperti ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perhatikan betul layer-layernya ini. Jadi misalkan kita berada di dalam posisi bagaimana peran individu dalam demokrasi, misalkan. Ini bagian dari pengalaman terkait dengan elemen dari pengalaman kebinekaan. Di sini ini individu dalam demokrasi. Di sini terkait dengan bagaimana mengeksplor terkait dengan berbagai konsep hak dan kewajiban serta implikasinya terhadap ekspresi perilaku gitu. Jadi ini detail sekali. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nilai-nilai yang ada di dalam dimensi itu elemen dan subelemen tertata dengan sangat sekali lagi.
Kita akan mencoba melihat secara cepat di sini. Kolaborasi, kepedulian, dan berbagi merupakan bagian dari dimensi gotong royong. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu kita memaknai gotong royong adalah mengerjakan sesuatu untuk kepentingan umum secara bersama-sama. Secara sederhananya adalah seperti itu. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, fungsi sesuatu itu untuk kepentingan umum, maka dia menyebut gotong royong. Untuk membedakan dengan tolong-menolong. Oke. Nah, sekarang substansi nilainya kemudian gotong royong itu ada 3 elemen, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dan nilai ini menjadi sangat-sangat urgent di dalam kehidupan kita. Kemudian sering juga disebut sebagai tema-tema di dalam berbagai kegiatan terkait dengan gotong royong ini. Pertama adalah kolaborasi, di sini sub elemennya adalah kerjasama. Jadi kerjasama itu bagian dari dimensi gotong royong. Lalu berikutnya, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, ini bagian dari kolaborasi. Ini ketika kita melaksanakan event misalnya, kita bisa melakukannya dalam bentuk gotong royong tadi, wujudnya konkret. Elemen yang satu adalah kolaborasi, kerjasama antara apa dengan apa, kemudian komunikasi untuk mencapai itu seperti apa, ini kita menjadi sub elemen dari kolaborasi. Di dalam kolaborasi ternyata dibanding ketergantungan, tapi sifatnya adalah positif. Ini kalau kita menjelaskan adalah bagian dari sistem ya. Kolaborasi itu ya orang-orang yang berada di dalam menjadi membangun unsur kerjasama itu saling sinergi satu dengan yang lain sehingga terbentuk di dalam satu sistem. Kemudian berikutnya di sini ada koordinasi sosial, itu merupakan bagian dari kolaborasi. Jadi membagi peran dan menyelaraskan tindakan. Jadi Bapak Ibu, ini muncul di kepanitiaan-kepanitiaan ya, kolaborasi ini, gotong royong ini. Tetapi kemudian kita bisa cek itu. Kenapa kemudian kepanitiaan-kepanitiaan yang kita bentuk tidak maksimal? Karena unsur-unsur yang membangun di sini tadi, kolaborasi ini belum seperti yang seharusnya muncul di sini. Berikutnya adalah kepedulian. Tanggap terhadap lingkungan sosial. Ini kepeduliannya. Tanggap terhadap lingkungan sosial. Jika terjadi bencana banjir, maka kemudian kita membantu, programnya di dalamnya ada kepedulian, berarti ada kolaborasi. Tanggap terhadap lingkungan sosial, kemudian persepsi sosial, gitu ya. Kemudian elemen berbagi, di sini berbagi, tidak memiliki sub elemen yang berbagi itu, tetapi hanya elemen berbagi. Jadi kata kuncinya mengupayakan untuk memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada masyarakat. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin kita akan memperkuat nilai ini di dalam proyek kita. Jadi gotong royong isinya adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Karena ketika kita nanti melaksanakan proyek, kemudian membentuknya dalam bentuk kelompok, pasti kita akan sampai kepada titik ini. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, berikutnya adalah karakter ini yang saya katakan di awal. Ini karakter yang juga perlu pemahaman secara kognitif dulu ya. Mandiri, kesadaran akan diri, situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Ini penting sekali. Karena budaya kita tidak mengajari ini dengan baik secara budaya ya. Elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita diwajibkan untuk mengenal kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Jadi ini mengenal kualitas diri atau introspeksi
di mana letak kekurangan dan di mana letak kelebihan kita, itu ternyata penting kita sampai kepada karakter yang disebut mandiri. Nah, ini di mana letak susahnya, kita sering sekali mengalami kesulitan. Oleh karena itu tadi di awal saya sampaikan bahwa diskusi ini berlaku untuk diri kita juga. Bukan hanya bagaimana kita akan menanamkan dimensi ini di dalam proyek, tetapi kita harus memahami dulu di dalam dimensi ini. Bagaimana kita bisa membuat penilaian yang realistis terhadap kemampuan dan minat yang kita miliki. Bagaimana sih kekuatan saya pada siswanya, bagaimana kita bisa mengajari, bagaimana kita bisa menanamkan, membiasakan agar siswa memiliki kemampuan untuk membaca kemampuan dirinya. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, kita selalu pengen yang terbaik di dalam kita selalu pengen yang terbaik, kita selalu pengen karena kalau di Jawa itu ada timangan, bagaimana orang tua di rumah menimang anaknya, menimang cucunya, itu dengan kata-kata jadi sing ganteng dewe, yang paling tampan, sing ayu dewe, tercantik, sehingga kebiasaan untuk mengatakan bahwa wah saya ini kurang pinter ini di sini, kurang cakap di sini, kurang cerdas di sini. Ini kita perlu dilatih kembali. Karena apa? Ini kalau kita melihat kesulitan orang lain atau kekurangan orang lain, mungkin jauh lebih mudah dibanding kita bagaimana melihat kekurangan diri kita. Bagaimana saya melihat kekurangan saya dari aspek kesehatan, dari aspek motivasi, dari aspek etos kerja, dari aspek disiplin, dari aspek semangat, dari macam-macam. Kita memiliki bagaimana kita mengenali diri sendiri. Ini menjadi penting untuk sampai kepada mandiri. Lalu kemudian kalau kita sudah mengenali untuk sampai ke mandiri adalah bagaimana kita mengembangkan refleksi diri. Kalau saya sudah tidak bisa bagaimana teknologi di era sekarang menjadi kekurangan saya, maka berikutnya adalah bagaimana saya akan belajar teknologi itu agar saya bisa menggapai apa yang menjadi kekurangan saya. Jadi nilai-nilai seperti itu yang ingin ditanamkan. Gitu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Sekarang regulasi diri. Nah, regulasi diri ini adalah bagaimana kemudian kita bisa memprediksi konsekuensi dari emosi dan pengekspresian untuk menyusun langkah. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, regulasi diri ini yang pertama adalah regulasi emosi. Saya memiliki teman yang memiliki hobi adventure, jadi suka trail ke gunung. Maka dia selalu katakan, saya pengen sekali trail, saya pengen sekali teriak untuk melepas kejengkelan-kejengkelan saya. Itu bagian dari regulasi emosi. Ada yang mengatakan begini ke saya ketika jengkel, saya lari ke satu tempat yang sepi, kemudian saya berteriak di situ. Setelah itu plong. Ada yang juga mengatur bagaimana regulasi diri untuk regulasi yang terkait dengan emosi ini. Sholat kemudian menangis. Semua orang memiliki bagaimana memanage emosi dengan baik agar emosi ini tidak berdampak buruk. Jadi kita harus memanage ini dengan baik. Nah ini yang saya sebut di dalam karakter dari kita belum eksplisit seperti ini. Kalau ada kategori atau satu kata yang menyebut sabar, ini tidak tereksplisit seperti ini. Lalu kemudian ketika kita sudah mengatur terkait dengan regulasi diri, kita ternyata juga agar mandiri perlu menetapkan ingin dicapai, menunjukkan inisiatif dan pengendalian. Nah,
Kalau yang ini 1, 2, 3 ini kita sudah terbiasa. Bagaimana menetapkan macam-macam. Nah, ini yang terakhir dari regulasi diri, percaya diri, tangguh, dan adaptif. Jadi membangun percaya diri, tangguh, dan adaptif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada sebuah yang penting untuk membangun mental kejuaraan, ya, mental prestasi. Nah, mental prestasi kepada siswa, kita selalu mengatakan bahwa setiap kejuaraan pasti ada yang kalah dan menang. Menang adalah suatu prestasi, kalah pun adalah prestasi. Ini kemudian kita akan terus gaungkan. Tapi yang tidak jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian kita juga sebagai guru memiliki kepercayaan yang besar di dalam membangun prestasi kita, sehingga bukan hanya siswanya kemudian yang memiliki prestasi, tetapi guru-gurunya juga memiliki prestasi. Gitu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, bernalar kritis ini nilai yang diambil dari Barat, kemudian dicoba diinternalisasikan di dalam dimensi proyek ini. Jadi ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, elemennya menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Kita lihat sekarang nanti di sini terkait dengan elemennya, memperoleh dan memproses, memperoleh, mengajukan pertanyaan, itu yang paling sederhana ya. Bagaimana kemudian kita bisa melatih terus-menerus mengajukan pertanyaan. Di dalam guru, apakah kita juga harus melatih itu? Iya, mengajukan pertanyaan. Kepada siapa kita bertanya? Kepada teman, sekolah atasan. Bagaimana kita bisa menjadi. Oleh karena itu salah satu terkait dengan merdeka. Karena mengajukan pertanyaan ini, jadi banyak bertanya dulu, ini sedikit berbeda dengan budaya kita ya. Oleh karena itu di dalam budaya Jawa itu ada orang yang mengatakan semakin ibarat padi yang merunduk itu. Artinya apa? Semakin merunduk semakin bagus. Tapi ketika ini dihadapkan bahwa oh tidak, kita harus meladeni apa yang disebut sebagai bernalar kritis. Bernalar kritis harus dimulai dengan mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan, kalau dalam bahasa Jawa saya, sak takon-takonane, sak uni-unine. Artinya adalah kita membiasakan kepada siswa kita yang penting berani bertanya dulu. Baru dari situ kita kemudian yang kedua, untuk sampai yang disebut memperoleh dan memproses informasi, mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi, jadi mengidentifikasi, menata, kemudian mencoba mencari tahu alasan, mengolah informasi, dan gagasan itu. Jadi ini adalah kita bisa mengajukan pertanyaan dengan baik jika kita bisa kritis itu, banyak bertanya, itu dasar bacaannya pasti banyak. Jika kita tidak memiliki dasar bacaan yang bagus, maka kita tidak mungkin bisa mengajukan pertanyaan dengan baik. Oleh karena itu, nanti di dalam memilih elemen ini, kita juga harus menyandingkan terkait dengan materi-materi bacaan yang bisa melatih siswa untuk bertanya. Begitu. Bagaimana dengan kita, melatih kita juga agar kita bisa mengajukan pertanyaan yang banyak, kita harus memiliki bacaan yang bagus. Diawali dengan reading session yang bagus. Gitu. Oke. Lalu, elemen menganalisis, mengevaluasi, kemudian bagaimana kita merefleksi, yang penting di dalam nilai ini, nalar kritis ini yang ada di kepala kita, Ibu dan Bapak yang saya hormati, adalah pendekatan saintifik.
Bagaimana kita melatih itu? Nah, sekarang pertanyaannya kemudian, apakah kita juga sudah sangat lekat dengan pendekatan saintifik itu? Oke. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan sebentar. Yang terakhir adalah kreatif. Kreativitas, orang menyebut kemudian out the box, keluar dari alam dilakukan. Orang bisa kreatif, bernalar kritis apabila di dalam kehidupan kita terbiasa reading session yang bagus, baik terkait dengan pengalaman-pengalaman dari orang lain, baik dengan teori baru, baik tentang ide baru, agar kita bisa memiliki kreativitas untuk menghasilkan gagasan yang orisinal. Agar kita bisa menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Agar kita bisa memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Oleh karena itu, saking pentingnya pengalaman memecahkan masalah itu. Apa yang membedakan orang ini sekolah atau tidak sekolah katanya? Yaitu cara di dalam menyelesaikan permasalahan. Itu katanya begitu. Jadi bagi orang yang memiliki pendidikan, maka di dalam menyelesaikan permasalahan, dia memiliki alternatif solutif yang lebih banyak. Nah, ini kita lihat sekarang. Bagaimana kita membangun kreativitas? Elemen yang disebut kreatif, elemennya menghasilkan gagasan yang orisinal. Gagasan orisinal, karya orisinal. Itu sebagai indikator di dalam kreativitas. Gagasan, karya, dan alternatif penyelesaian persoalan. Jadi bagaimana kita mencoba keluar dari yang seperti biasanya. Intinya seperti itu. Untuk sekali lagi untuk sampai kepada kreatif itu kita harus memiliki benchmark yang bagus terkait dengan berbagai hal yang akan kita munculkan dari ide itu. Jadi bukan hanya lihat, simak, tiru, tidak, tetapi lebih dari itu. Lebih dari itu, harus ada sesuatu yang baru. Nah, baru itu nanti tingkatan mikro atau tingkatan yang makro. Nah, baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini tadi adalah nilai-nilai karakter dari profil pelajar Pancasila atau dimensi profil pelajar Pancasila yang mulai dengan berlakunya kurikulum Merdeka Belajar. Nilai-nilai itu bertebaran kepada seluruh hal yang ada di dalam sekolah kita. Di dalam kegiatan intrakurikuler, penjenengan ketika membuat modul ajar akan memilih dimensi, elemen, dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. Nah, ketika penjenengan membuat proyek, maka di dalam proyek itu nilai yang ingin dikembangkan, goal terakhirnya adalah bagaimana kita melatih, mengimplementasi nilai tadi di dalam proyek itu. Dan gitu. Oleh karena itu, maka kemudian proyek tadi sifatnya pembelajarannya di dalam proyek harus sifatnya kontekstual. Kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Kenapa kontekstual? Agar siswa kita merasa nyaman dengan materi yang dipelajari. Sehingga kita bisa mengeksplor dengan baik. Karena materi yang dipelajari adalah materi tentang dirinya, lalu kemudian bukan menjadi sesuatu yang baru, akrab sekali, dia bisa membahas sampai dalam, lalu kemudian kita bisa mengeksplor dengan baik. Misalkan kita ambil contoh materi-materi ketika kita ngomong terkait dengan kesenian, begitu ya, tentang kesenian, kearifan lokal, misalkan, yang lagi tren, yang dipelajari untuk anak muda ini yang mana? Jadi yang dimaksud kearifan lokal yang cocok untuk yang mana? Kita harus memilih itu secara kontekstual, mereka kemudian sangat paham dan bisa memahami, bisa mempelajari dengan baik, sehingga di dalam pendekatan saintifik kita lancar.
Nah, nilai-nilai tadi juga harus hidup di dalam budaya sekolah kita, di dalam kegiatan ekstrakurikuler kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya bertandaskan dari pergantian kurikulum yang ada di Indonesia, maka yang tidak ganti atau yang sesuatu yang pasti ada adalah tentang pendidikan karakter ya. Cuman penekanan dan model yang ingin ditanamkan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, mengikuti dengan perkembangan zaman. Itu pasti. Karena memang kita harus membelajarkan masyarakat atau membelajarkan siswa sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kemudian tidak boleh menjadi stunting. Stunting itu artinya begek, gitu. Begek itu tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagaimana kemudian kita akan mengembangkan proyek, ya, prinsip proyek yang akan kita kembangkan itu ini sifatnya konvensional ya, kontekstual, kemudian eksploratif, berpusat kepada siswa, holistik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa proyek-proyek yang dibangun, yang akan dikembangkan, itu harus dekat dengan siswa, melatih mereka untuk berpikir secara secara utuh, begitu ya. Jadi ini yang pertama, holistik. Jadi utuh, memiliki keterhubungan, kemudian bersifat terpadu, gitu ya. Bersifat terpadu. Yang penting adalah kontekstual, jadi anak bisa mempelajari dengan baik di situ. Lalu berikutnya berpusat pada peserta didik. Ini prinsipnya mendorong murid untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri. Artinya adalah mereka dengan materi yang dipelajarinya mereka sudah enjoy sendiri gitu. Jadi mereka sudah senang melaksanakan apa yang ingin dilaporkan, apa yang ingin digali, apa yang ingin disampaikan, ide-idenya apa. Mereka kreatif karena memang yang dibahas adalah tentang selingkup yang ada di dalam kehidupannya. Eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Artinya memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeksplor kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh dirinya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tema-tema yang ada di dalam proyek. Nanti kita akan lihat, saya yakin kita juga sudah terbiasa ini terkait dengan tema-tema ini. Tema-tema ini ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perkembangan tentu, dan bagaimana menurunkan tema-tema itu diberikan kebebasan kita kepada sekolah untuk menurunkan itu. Nah, ini sebagai bagaimana kita mengimplementasikan tema-tema itu, kita lihat, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mencoba ya. Ini adalah tema gaya hidup berkelanjutan, ini kearifan lokal. Ingat Bapak Ibu, ini tema yang kita bahas detail tadi, dimensi. Jadi kita akan bagaimana mengimplementasikan dimensi itu dalam tema ini. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI kewirausahaan. Nah, ini hanya contoh-contoh saja ya, contoh kita bisa mengembangkan sendiri. Misalkan gaya hidup berkelanjutan. Kita akan mencoba lihat, ini ada perubahan iklim global. Ini dari, kalau begitu tema, ini subtema, ini sub-subtema. Nah, sasaran profilnya mandiri, kreatif, gotong royong, kemudian dimensi yang pertama tadi. Beriman, bertakwa, dan membangun akhlak mulia. Masanya, misalkan ini Juli sampai September. Mata pelajaran yang terkait, misalkan seperti ini. IPA, IPS, dan seterusnya. Lalu ini suara demokrasi, misalkan, pemilihan ketua OSIS, PMR, Pramuka di sini,
Kemudian nilai yang ingin ditanamkan, gotong royong. Kalau begitu, kalau gotong royong, ini berarti ada kolaborasi dan seterusnya tadi. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritisnya elemen yang mana, sub-elemen yang mana, berkebinekaan global, itu sub-elemen yang dipakai yang mana. Dan ini kapan jadwalnya, mata pelajaran apa yang kira-kira terkait langsung, misalkan seperti ini ya. Lalu berikutnya, bangunlah jiwa dan raganya, misalkan pameran karya di sini. Pameran karya. Oh, nilainya gotong royong. Nah, siapa yang menentukan ini? Subtema ini adalah sekolah ya. Jadi sekolah dengan memperhatikan kearifan lokal yang dari yang dimiliki oleh daerah agar kearifan lokal di daerah kemudian masuk. Karena kearifan lokal itu bisa masuk menjadi mata pelajaran, bisa menjadi proyek, bisa diimplementasikan di sub. Jadi artinya adalah di semua amanah kurikulum itu bisa masuk. Berikutnya misalkan Bhinneka Tunggal Ika, misalkan perayaan Hari Besar Agama, misalkan. Kemudian ini dimensi yang ingin ditanamkan adalah berkebinekaan global, misalkan. Oh, perayaan Hari Keagamaan kan bisa ditambah juga, Bu, dengan gotong royong, misalkan. Jadi ini dimensi-dimensi apa yang ingin ditambahkan, kita bisa menambahkan sendiri. Jadi sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah itu. Oke. Misalkan kearifan lokal. Oh, saya ingin subtemanya ini kunjungan ke museum budaya, bisa boleh. Misalkan oh pemahaman tari bla 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 sebagai pembentukan nilai karakter, misalkan juga boleh. Jadi ini subtema-subtema kita susun nanti. Di dalam perencanaan kita menurunkan, kalau di dalam modul ajar itu kan dari CP-CP itu diturunkan menjadi tujuan. Kalau ini dari tema turunkan menjadi subtema, dari subtema-subtema itu kemudian dibangun menjadi modul project namanya. Nah ini apa yang ingin ditanamkan dimensinya? Di sini berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis. Nah sekarang contohnya lagi ini, kewirausahaan. Ini bagian dari kewirausahaan. Oh, saya ingin terkait dengan pasar dari pentas seni ekonomi kreatif. Misalkan di daerah tertentu ada pasar tradisional yang pasarnya itu adanya setiap 5 hari sekali. Saya ingin melihat bagaimana sistem perdagangan di sana, bagaimana interaksi sosial yang dibangun di sana di dalam memasarkan barang dan seterusnya. Itu bagian dari kewirausahaan. Apa yang dibangun? Kreatif, inovatif. Cinta lingkungan tentu tidak, karena di dalam kita tidak bisa menyebut sub elemen, tapi sebut dulu dimensinya. Iman, takwa untuk menuju yang tadi, yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Maka cinta lingkungan adalah bagian dari itu. Lalu sekarang kita mencoba melihat contohnya ini, contoh. Jadi sub-sub ini kita bisa melihat, oh kalau gaya hidup berkelanjutan di SD begini, di SMP begini, di SMA begini, di SMK begini, di SLB begini, gitu. Lalu ini juga contoh proyek. Di contoh proyek Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, alokasi waktu karena kita ini berdiri sendiri sebagai proyek sudah ada ketentuan ini. Jadi kalau SD berapa proyek ya, yang berapa JP untuk proyek, kalau SMP berapa JP untuk proyek, kemudian SMP berapa JP untuk proyek. Nah, misalkan caranya dalam SMP ketemu berapa tema. Oh, semester ini 2 tema. Dalam setahun minimal berapa tema, kemudian apa namanya, mana tema wajib, harus mana yang boleh dipilih, itu memberikan ruang untuk mengeksplor adalah bagaimana kemudian kita menentukan sub-sub tema itu. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, maka
satuan pendidikan dalam konteks ini sekolah itu harus melakukan pengelolaan. Nanti ada di dalam panduan itu bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh pengelolaan itu. Gitu. Tetapi yang lebih penting kita ketika akan membuat proyek berdasarkan tema, kita membuat modul proyek sehingga diagnosa asesmennya jelas gitu. Membuat di situ ada JP-JP-nya juga. Nanti kita buka ini salah satu contoh yang kita ambil gitu agar teman-teman nanti bisa membuat 2 JP untuk modul proyek atau monggo berapa JP untuk modul proyek, kira-kira apa saja yang harus ada gitu. Jadi komponen di dalam modul proyek, jadi ingat Bapak Ibu, kalau kita terbiasa membuat modul ajar atau orang menyebut membuat RPP gitu. Lalu kalau di dalam proyek kita membuat proyek, membuat modul proyeknya. Komponennya adalah informasi utama. Di sini deskripsi singkat proyek. Jadi ini satu paragraf. Jadi proyek ini ingin berbicara terkait dengan apa? Satu paragraf singkat yang menjelaskan tentang tujuan umum, ruang lingkup utama, dan relevansi proyek dengan sekolah. Pilih berbeda dengan sekolahnya Bapak Ibu di perkotaan. Sekolahnya Bapak Ibu di lereng pegunungan, proyeknya akan berbeda dengan yang di perkotaan. Lalu berikutnya di sini dimensi dan subelemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Kemudian ada tujuan spesifiknya, ada cara penggunaannya, perangkat ajar, ada alur kegiatan proyek, ada relevansi proyek untuk sekolah itu seperti apa, ini mensukseskan di bagian mana, dan seterusnya ya. Kemudian ada assessment, penjelasan tentang aspek yang dinilai. Lalu berikutnya adalah instrumen penilaian, berikut rubriknya. Nanti ada yang disebut BSH, berkembang sesuai harapan, ada MB, mulai berkembang, ada SB, sangat berkembang, ada BB, belum berkembang, dan seterusnya. Lalu kemudian ada tahap persiapan seperti apa, ada langkah-langkah pelaksanaan, ada kegiatan pengayaannya seperti apa. Jadi modul proyek ini nanti akan berfungsi seperti RPP di dalam intrakurikuler. Jadi ini seperti modul ajar yang akan menggerakkan proyek itu. Ketemu berapa JP, dibagi berapa kegiatan. Gitu. Nanti kita lihat secara utuhnya. Nah, sebenarnya di dalam proyek itu kita juga harus mengembangkan bahan pembelajarannya proyek. Tetapi kali ini kita tidak membahas itu ya. Kita hanya akan membuka terkait dengan modul proyek. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya akan stop share screen yang ini. Saya akan mencoba melihat contoh sedikit saja tentang modul proyek ini. Oke. Ini modul proyek yang kita ambil dari contoh yang sudah ada. Ini disusun oleh tim, bukan saya yang menyusun. Kita ambil dari internet ini, Bapak Ibu juga bisa ngambil. Ini yang disebut sebagai informasi umum tadi, informasi umum. Jadi nama sekolah, temanya apa, terus berapa alokasi waktunya, fasenya, lalu tahun pelajarannya, terus kemudian di sini tujuan dan alur pencapaian proyek, uraian, tujuannya apa, alurnya bagaimana, targetnya seperti apa, ini alur kegiatan, tahap yang digunakan di sini, alur kegiatan, lalu berikutnya ini adalah pentahapan pelaksanaan, tahap pencapaian proyek, ini baru kita nanti akan melihat per kegiatan. Ini terdiri dari beberapa kegiatan karena ini modul proyek utuh dibagi di sini.
Jadi misalkan tema kearifan lokal, topiknya menelusuri temanya kearifan lokal, topiknya menelusuri warisan masa lampau, durasinya 2 JP. Nah, ini adalah persiapannya. Ini di dalam proyek itu materi-materinya, lalu kemudian peran guru, terus bagaimana pelaksanaannya. Ini untuk terkait dengan topik menelusur warisan masa lampau. Jadi persis sama, ini seperti di dalam modul ajar. Kemudian lembar kerja peserta didik selama 2 JP. 2 JP ini. Jadi dibuat per JP. Buat per JP. Jadi nanti Bapak Ibu membuat contoh terkait dengan modul ini, modul project 2 JP saja, nggak usah yang susah-susah dulu, 2 JP. Misalkan ini temanya kearifan lokal, ini menelusuri warisan masa lampau, materinya bentuk dan fungsi kearifan lokal, ini 2 JP. Jadi ini, jadi nanti membuat plotting dulu tema, kemudian apa yang dipilih, kemudian sub-subnya, terus kemudian ketemu berapa JP, terus dibuat di dalam modulnya satu kegiatan saja. Baik, jadi ini nanti kita bisa share untuk contoh. Berikutnya kita bisa melakukan diskusi agar nanti di mana kita harus bisa memperkuat begitu. Ngaten ya Pak Bambang kira-kira nggih. Nggih, nggih Bu. Nggih. Monggo, kalau begitu waktu kami aturkan ke Pak Bambang. Ya. Terima kasih kepada narasumber kita telah memberikan paparan secara gamblang untuk kita semua bagaimana implementasi sekolah dan pelaksanaan P5. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kita banyak hal bisa pada narasumber kita ini, kepada Ibu Profesor Dr. Sarmini. Bapak menuliskan di chatbox kita ini atau menekan tanda sehingga kesempatan nanti bertanya secara kita beri kesempatan. Bapak Ibu monggo. Kita tunggu beberapa saat. Nanti kalau barangkali Bapak ini sudah jelas semua ya Bu ya. Ya mungkin bisa kita akhiri ya, karena memang tidak ada ini pertanyaan, sementara paparan ini sudah cukup jelas disampaikan oleh Sarmini. Mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak Bapak sehingga banyak hal yang bisa digali terkait dengan kegiatan ini, ngaten nggih. Kalau mestinya ini Bu ya, di sekolah-sekolah ya sudah banyak yang menerapkan. Betul. Iya. Ya, mungkin ada kesempatan di sini itu kendala yang dijumpai di sekolah lapangan ya, saat betul. aplikasi mengimplementasi itu bisa ditanyakan di sini itu. Jadi seperti di SMA Negeri 2 tempo hari itu Bu sudah langsung di. Iya, betul Bapak, betul. Nggih. Tempo hari waktu Ibu ke sekolah SMA Negeri 2 itu kan saya usulkan untuk ada tim yang mengelola ini, dan Ibu menyampaikan bahwa yang mengelola itu kan mendapatkan apa nanti ya, berapa jam pelajaran ya per kelas. Kalau dia mengelola 3 maka dia berhak atas 6 jam pelajaran. Ini kan juga ribet yang luar biasa yang selama ini belum pernah kita dapatkan itu Bu. Betul, ya, betul. Jadi rupanya di SMA 2 ini kemarin
Bapak Ibu sekalian peserta, kita diskusi dengan narasumber kita yang pernah ke sekolah saya waktu di SMA Negeri 2 Surabaya. Nanti Bapak Ibu bisa juga menanyakan untuk di sekolahnya masing-masing di jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kebetulan saya tidak mengajar di kelas 10, Bu. Jadi memahami lalu memantau tapi nggak melaksanakan secara langsung karena ada teman guru yang lain yang mengajarkan kelas 10. Betul, betul. Ini betul, Bapak. Rupanya tim ini lumayan muda-muda ini proaktif membuat program, lalu pelaksanaannya ada yang hari Sabtu, ada yang masuk di pelajaran-pelajaran target-targetnya ini sudah dibuatkan programnya itu, dan Bapak Ibu guru tinggal melaksanakan. Ada guru-guru, ini pengalaman ini Bu, ada guru-guru yang sudah lumayan ya senior ya, gak tua gitu, hampir pensiun, curhat pada saya, Pak aku bingung gitu. P5 itu ya apa sih cara nih? Iya. Sampai kalau ada tim dikasih tugas jalankan saja, nanti lama-lama kan juga akan tahu bagaimana. Betul Bapak, betul. Okay. Tapi kan, yang ini Bapak yang mendasar, dan ini ketika saya mencoba ke lapangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru ini belum memahami ruang lingkup dari elemen dan subelemen ini. Karena sekarang ini kan eksplisit Bapak. Jadi ini ya, kalau dulu itu kan kita misalkan KI 2 misalkan toleransi begitu ya. Kan guru diberikan kesempatan untuk mengeksplor maksudnya toleransi itu apa ya, sesuai dengan pemahaman guru kan, karena tidak ada suplemen terkait dengan konsep toleransi yang harus diinternalisasikan kan ya. Nah, yang sekarang dari dimensi elemen dan subelemen itu sudah jelas. Nah, jelasnya ini kemudian yang harus betul-betul dipahami oleh kita adalah misalkan tadi terkait dengan integritas yang diminta di SMP, jenjang fase D, kemudian ya dengan E dan F itu beda, dalam arti ada peningkatannya. Ini yang menurut saya menjadi penting betul untuk melihat layernya ini gitu. Jadi yang kadang tidak disadari bahwa seakan-akan yang di integritas itu ya sama mulai SD sampai ini tidak. Termasuk demokrasi, PAUD itu kan demokrasinya tidak di dalam proyek, dia hanya bisa mengikuti. Tetapi ketika demokrasi itu SMA dengan SD kan beda nilainya, akan seperti itu. Ya memang ini kalau belum melaksanakan dengan baik itu susah ketemu pertanyaannya gitu tampaknya. Ini sebenarnya kalau sudah memahami apa yang dimaksudkan di dalamnya itu ya enggak sebenarnya tidak sulit ya. Ini karena kurikulum merdeka ini kalau kita amati pada dasarnya ya sudah kita laksanakan saja beberapa istilah itu lalu menjadi ada perubahan sedikit. Ya. Seperti kalau nilai karakter bernalar kritis dengan kreatif misalkan gitu, itu kan selama ini muncul di higher order thinking, di harapan-harapan. Tetapi kalau sekarang kan tidak menjadi pilihan lagi. Pokoknya sekarang harus ini yang ditanamkan kan ya. Jadi sebenarnya memang betul bukan barang baru gitu. Tetapi yang baru adalah bahwa sekarang semua guru harus memahami betul apa yang akan diinternalisasikan, karena di situ sudah ada template terkait dengan konsep-konsep tadi, itu yang baru, dan itu memudahkan buat kita, dan sekaligus lambat tahun nanti nilai yang dibangun untuk profil pelajar ini dari Sabang sampai Merauke kan sama, Pak? Iya. Betul. Tapi ini baru bisa dinikmati sekian tahun ke depan, karena penanaman nilai kan butuh waktu yang panjang untuk sampai. Karena ketika inovatif dan kreatif berbenturan dengan budaya, gitu. Itu kan juga agak berat
Maka kan pelan-pelan ini. Dalam arti di dalam proyek-proyek kita mencoba menanamkan sehingga bisa melakukan rekonstruksi pemahaman yang selama ini muncul di dalam kehidupan keluarga, di dalam lingkungan sekolah kan begitu nanti. Ya. Gitu. Kalau dulu waktu awal-awal kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004, terus ke jenjang berikutnya itu kan 18 karakter bangsa gitu ya Bu ya, pertama kali. Betul 18 jenis. Saya masih ingat betul itu, bahkan kita buatkan banner besar di sekolah itu. Betul. 18 karakter bangsa itu apa saja gitu kan. Betul. Nah, sekarang mungkin agak diperas sedikit menjadi berapa? Jadi 6 misalnya itu. Implementasinya pun lebih terstruktur dan ini dari sekolah. Kalau dulu kan lebih banyak diserahkan kepada gurunya, sehingga mungkin tagihan-tagihannya itu mungkin kurang ya. Iya, betul Pak. Ya. Kalau dulu ketika saya melakukan evaluasi terkait dengan lomba budaya mutu gitu, sering menemukan bahwa di RPP itu dicantumkan tentang nilai karakter yang ditanamkan. Tetapi ketika implementasi kemudian guru itu ketika diajukan pertanyaan, ini bagaimana caranya mengimplementasikan nilai ini gitu. Itu tidak bisa menjawab. Jadi ya nilai itu dibangun kemudian diimplementasikan melalui yang bagian mana itu masih agak susah. Tapi mudah-mudahan dengan pemerintah memberikan secara detail kemudian eksplisit, dituntun secara baik, ada kata-kata embel-embel, sekolah boleh melakukan tambahan atau pengurangan senyampang sesuai dengan karakteristik sekolah. Itu saya yakin ke depan menjadi jauh lebih bagus. Cuman ada plus minus lagi. Kalau misalkan di Pak Bambang, misalkan di SMA 15 ya Pak ya? SMA 2 Surabaya. SMA 2 misalkan di situ sekali WA sudah jalan semua karakteristiknya kan gitu, karena ini Bapak Ibu yang saya hormati, SMA 2 itu yang lain baru mendengar seruing-seruing, timnya beliau sudah duduk bersama untuk mengerjakan gitu. Jadi sudah agak lama. Jadi sudah berlari itu. Tetapi beberapa sekolah jangan sampai begini. Kalau orang desa ini iki piye cuman piye saja gak nyampe nanti kan gitu kan, iki piye gitu. Jadi ini kita sambil ngobrol sambil nunggu Ibu pertanyaan nih Bapak Ibu guru. Monggo Bapak ini. Ini saya juga sekaligus secara nggak langsung ini saya tanya-tanya ini ke narasumber ini. Nanti Bapak Ibu monggo sambil barangkali terinspirasi untuk bertanya. Ini saya cerita pengalaman Bu ya, sedikit ya. Monggo Bapak. Waktu itu saya kebetulan ditugaskan oleh Direktorat Kebudayaan itu di Sumatera Barat. Nah, kebetulan saya kan Ketua MGMP Seni Budaya SMA Provinsi Jawa Timur. Nah, terus diundang Sumatera Barat. Di sana ngumpulkan guru-guru seni se-Jawa Timur juga, se-Sumatera Barat itu. Nah, ada satu diskusi itu begini, bagaimana menilai bersyukur. Saya tanya begitu. Kan di dalam sikap religius ya, itu kan antara lain bersyukur gitu. Saya coba, Ibu kalau salah satu ibu-ibu gitu ber-SMP kalau nggak salah waktu itu seni, Bu kalau jenengan implementasinya bersyukur itu bagaimana gitu. Nah dia jawabnya begini, saya juga kaget juga ini. Begini Pak, saya kalau sudah selesai pembelajaran atau mengerjakan sesuatu gitu, terus satu kelas itu beliaunya bilang begini, anak-anak marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Terus satu kelas itu bilang, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah, setelah itu sudah saya nilai Pak, karena kan sudah bersyukur. Nah itu bagi saya itu menarik gitu loh. Iya, betul Bapak. Cuman bagaimana kalau menurut Ibu bagaimana seperti itu? Kan tadi loh Pak. Iya, jadi kan begini Bapak, kalau kita berbicara terkait dengan
dengan karakter itu kita berbicara tentang sikap ya Pak ya, sikap. Ya. Jadi sikap itu kalau kita menilai sikap itu kan tidak ada yang salah, tidak ada yang betul, kan gitu ya? Iya kan? Jadi ketika cara bersyukur di masyarakat itu memang begitu adanya, adanya, ya itu sudah yang terbaik Bapak. Yang terbaik. Yang terbaik karena memang waktu itu di dalam kurikulum 2013 itu tidak ada rambu-rambu. Ya, betul. Tidak ada rambu-rambu, iya. Jadi karena memang tadi sempat saya singgung, di dalam penanaman nilai karakter sangat tergantung kepada blueprint perilaku komunitas yang dimiliki oleh sang guru. Jadi bagaimana nilai-nilai yang diyakini sang guru itu kemudian akan diimplementasikan. Kalau dulu begitu, nih. Sehingga nanti caranya menilai bersyukur, cara mengungkapkan bersyukur, ada yang begini juga loh Bapak, mengungkapkan anak-anak kita sudah selesai jam pelajaran ini, kalau gitu kita tepuk tangan untuk semangat, tepuk tangan, kan gitu kan? Itu kan bersyukur juga, tepuk tangan. Nah ini kenapa kemudian tepuk tangan? Karena mereka berada di dalam kota, sekolahnya itu ternyata di kota, kan tadi di kota. Lalu kemudian ekspresi kebahagiaan mereka selalu dengan tepuk tangan. Nah, ekspresi kebahagiaan itu dengan tepuk tangan, kan gitu. Tadi yang Bapak bercerita itu ekspresinya dengan menyebutkan alhamdulillah kita sudah selesai, kan gitu. Jadi itu sesuai dengan nuansa yang ada di dalam masyarakat sekitar yang diyakini oleh gurunya itu. Gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa begitu, Pak. Kalau sekarang kita harus melihatnya ada BSH, ada MB, ada SB, ada BB itu kan. Jadi BB itu belum berkembang itu ketika guru itu harus mencontohkan kembali. Nah itu berarti anak-anak ini belum berkembang. Jadi kan ada indikatornya sekarang. Jadi nanti kalau ini apa ya masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Jadi kalau sekarang ini ketika kita ngomong dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai pulau dengan berbagai nilai dan karakteristik, ya kan, yang mempersatukan kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ditambah ya Indonesia Raya, Lambang Negara dan seterusnya itu. Tetapi dengan lambat laun kita internalisasi nilai-nilai yang ada di dalam dimensi profil, gitu, maka ini kan Indonesia maju, masih lama kan Bapak Nggih, tahun 45 gitu ya. Harapannya kalau sekarang ini sekolah SD 45 tahun 2045 berarti sudah tambah 20 tahunan ya Bapak. Berarti kan mereka sudah bekerja. Nah, itu sudah memiliki yang inovatif, yang kreatif tadi. Gitu. Bapak kita membaca ini efek dari pembelajaran yang terkait dengan dimensi profil itu ketika diimplementasikan di keluarga dan masyarakat. Artinya kan belum pernah membahas terkait dengan itu. Maka sesungguhnya ketika kita merancang terkait dengan proyek itu, maka keterlibatan semua pihak menjadi penting itu, misalkan begini, jangan sampai kita tadi mengajari bernalar kritis, mengajukan beberapa pertanyaan. Ketika anak itu bertanya ke orang tuanya, latihan bertanya, ini kenapa kok Ma kok begini, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, di rumah kemudian ini anak kok cerewet banget lah. Ini kan kemudian kan tidak sinergi. Jadi artinya, nah ini yang mulai harus kita pikirkan bagaimana upaya yang ditanamkan di sekolah ketika mereka mencoba mengimplementasikan, keluarga itu kemudian sudah memahami, oh ternyata di sekolah itu ada hal baru terkait bahwa iya ini menurut saya menjadi sangat-sangat penting karena kalau di perkotaan orang yang sudah melek dengan internet kemudian orang tua yang support belajarnya dengan sangat baik mengalami kesulitan Bapak, tetapi ketika dengan keluarga yang mengalami mereka dengan nilai-nilai lama kemudian tidak tune in dengan perubahan, ini juga perlu waktu untuk membangun nilai, karena namanya membangun nilai kan tidak bisa langsung ya. Ini karena yang akan digembleng adalah bagaimana profil. Kalau profil itu kan melekat di dalam diri ya. Yang melekat di dalam diri. Jadi kalau tentang karakter memang
antara sekolah, keluarga, Iya, masyarakat ya. iya betul. Nah, Iya, pemerintah mestinya kalau merancang kurikulum Bu ya. Kalau dulu kan ada quantum learning, quantum teaching, ada quantum iya, parenting, ada iya. parentingnya itu. Ada parentingnya Bapak. Sehingga ini karakter ini memang harus menyentuh pada sisi parenting sehingga tidak Betul, timpang, betul Bu ya. betul, betul, Nah, di Surabaya itu contohnya seperti itu Bu. Jadi kita sudah mati-matian membuat ini anak sopan santun, mungkin di masyarakat diajari misuh-misuh, diajari ngerokok, kan begitu. Nggih, nggih, Nah, di nggih. lingkungannya, nah setidaknya keluarganya bisa meredam seperti itu sehingga akan bersinergi antara sekolah dengan Betul, orang tua dan harapan pemerintah itu lalu jadi. betul, Jadi betul kita itu. menjadi tukang cuci tapi di luar kotori. Nanti masuk ini Nah, betul Pak, betul itu, betul sekali. Iya, nggih. Termasuk juga seperti karakter mandiri itu, Pak. Mandiri itu orang tua agak susah menerima kelemahan anak. Iya kan, kelemahan anak. Jadi kalau ketika kita berikan catatan kelemahan, orang tua ini kan banyak yang protes ya, bahwa kok anak saya dibilang begini. Jadi artinya itu tadi saya sepakat dengan Pak Bambang bahwa perlu ada parenting ya, perlu ada bagian mana yang harus sinergi gitu. Termasuk terkait dengan proyek. Proyek ini kan juga ketika kita menerapkan saintifik betul, itu kan orang tua harus tahu ini, Pak. Orang tua itu artinya adalah mensupport dan itu biarkan anak bekerja gitu. Jadi bukan mamanya yang bekerja, yang bukan mamanya yang mencarikan bahan, kan ngaten ya. Kan selama ini kalau ada tugas-tugas sering sekali dihandle oleh mamanya, oleh orang tuanya yang kesana kemari, tetapi biar anak ini tentu dengan segala plus minus. Jadi artinya bagaimana kemudian kita mencari proyek, ketika mencari bahan, anak-anak juga tidak bahaya gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita membuat proyek yang terlalu susah, sehingga nanti giliran di pelaksanaan mencari sesuatunya orang tuanya yang jalan, kan ngaten. Itu menjadi penting dipikirkan. Baik Bu, saya kira ini para peserta Ibu ini sudah sangat jelas sehingga kita tunggu sampai 16 ada pertanyaan. Namun nanti kita masih ada kesempatan di grup menanyakan apapun, insya Allah nanti akan diberikan jawaban oleh para instruktur kita. Barangkali ada Bu, tentang tugas bagaimana? Tugasnya apa namanya? Nanti yang contoh modul project kami kirim ke Bapak nggih termasuk materi. Membuat satu kegiatan saja terkait dengan modul project. Modul project ini. Modul project saja. Modul project Pak Hermawan mungkin juga menyimak ini tentang modul project nanti yang sederhana saja kita kirim oleh Ibu narasumber, nanti kita diskusikan lalu saja. Baik Bapak Ibu, kita rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini ada satu dari, silakan Bapak Ibu. Oh ya, dari Pak Andi. Ya Pak Andi, kelihatan sudah tidak ada pertanyaan. Untuk itu kita lanjutkan dengan sesi foto bersama Pak Andi. Oke, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Monggo silakan Bapak Ibu untuk mulai mengaktifkan kamera. Akan saya tunggu beberapa detik dan mohon Bapak Ibu dalam hitungan ketiga nanti untuk tetap stay di depan kamera. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik Pak Bambang, sudah selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Sarmini. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih pada Bapak Ibu yang luar biasa. Mohon maaf apabila selama beberapa menit yang lalu kita diskusi ada beberapa hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak sekalian, saya mewakili panitia